Halo guys, kembali lagi nih di channel MJM Gaspol. Kita langsung saja ya bahas. Banyak orang yang nggak tahu nih tentang oli-oli kita. Oli-oli kita di banyak macamnya ya, banyak macam, banyak model dan banyak mereknya dan sejenisnya. Ukurannya tuh berbeda-beda buat motor-motor kalian tuh. Ukuran oli yang pas buat motor kalian tuh apa, gitu kan? Kita langsung aja bahas satu persatu dan inti pada permasalahannya tentang apa namanya, ukuran soal beda bentuk nih, beda bentuk, beda tempat, beda beda kemasan gitu kan. Ada Castrol Enduromatic, Castrol Power One. Castrol Power One ada dua macam, ada yang 10W dan 3 dan satu laginya ada yang ini yang 1040 gitu. Jadi nanti di antara oli-oli ini kita jelaskan satu persatu keunggulannya dan kekurangannya di performa motor kita. Terus kayak motor, terus kayak MPX itu kan ada juga nih. MPX itu ada yang 1030 sama juga kayak motor-motor metik lainnya tuh. Terus oli gear ada banyak macamnya juga. Oli gear ada HM, terus Yamaha metik, terus Castrol. Nah, Castrol itu lebih dominan kayak pasta gigi ininya apanya, kemasannya jadi enak lah, lembut. Terus pada intinya kita buka satu-satu aja dulu ya. Kita mau yang apanya dulu. Terus kesempatan ini nih kita akan jelaskan nih apa sih perbedaannya oli buat motor-motor kita nih. Kayak sekarang kan motor kan banyak pengeluaran motor baru-baru tuh, kayak motor New itu kan generasi 20 ke atas, 2020 ke atas itu olinya tuh direkomendasi sih sebenarnya 0,65 liter. Terus untuk pergantian berkala kapasitas oli itu lebih kecil dari generasi sebelumnya karena mesin yang lebih kecil. Jika ada overhaul, kapasitas oli menjadi 0,8 itu setelah kita bongkar habis. Contohnya kayak kita ganti tangki piston tuh, ganti tangki piston dari awalnya 0,8 apa namanya nih, yang mana nih olinya ini yang awalnya dari 650 tapi motornya berkendala setelah faktor pemakaian lama itu kan, ganti tangki piston. Jadi kan itu kan ibaratnya tuh udah overhaul, bongkar total. Kalau orang sini bilang tuh bongkar habis gitu lah, bongkar habis. Dan itu direkomendasikan dari setelah di bongkar habis kita tinggal ganti yang 0,8 kayak gitu. Jadi kalau motor-motor yang standar tuh kayak Beat, Genio, terus Scoopy, terus Beat ISP itu yang baru tuh sebenarnya olinya tuh harusnya pakainya yang 650, nggak sampai 0,8 karena ruang mesinnya itu lebih kecil, makanya tenaganya sampai kayak gitu. Langkahnya panjang, terus pistonnya kecil. Tapi misalnya contoh Panto itu misalnya diganti oli yang lebih tinggi, lebih banyak lagi, beratnya lebih tinggi kan, dari 650 tuh. Dari 650 kita kasih yang 0,8 kan jadi 800. Jadi itu performanya itu agak menurun karena putaran crankshaftnya itu agak berat. Jadi ibarat kata tuh kita makan tapi terlalu full, terlalu kenyang. Jadi kan kita males-malesan tuh mau gerak, mau apa gitu kan. Jadi yang pas, yang cocok untuk motor-motor baru yang generasi sekarang tuh harus pakainya yang 650. Terus pergantian berkala saat bermesin tuh, jadi itu hal yang paling penting tuh. Yang paling penting perlu diperhatikan tuh, jangan terlalu penuh mengisi oli melebihi kapasitas, bisa menyebabkan tarikan motor berat karena putaran crankshaftnya tuh terhambat kayak gitu bro. Oke bro. Terus untuk motor metik seperti Beat, oli dengan tingkat kekentalannya itu yang bagus tuh 10 30 adalah pilihan yang direkomendasikan. Terus kalau ngomongin soal perbedaan nih, oli
oli yang 10 dan 30 itu terletaknya pada apa, pada kekentalan atau perbedaan suhu kayak gitu kan. Biasanya orang kan bertanya, ini perbedaannya apa nih 10 sama yang 10 30, 10W terus 30 terus 10W per 40 kayak gitu kan. Kadang kan kayak contohnya ini sama ini kan beda nih, ini kemasannya sama 10 30, ini 10 nih, ini 10 40, itu kan kemasannya sama tapi beda fungsinya kayak gitu kan. Banyak orang nggak tahu, yang penting asal ganti oli gitu aja. Itu aja pada intinya tuh. Perbedaan antara oli 10W dan 30W itu terletak pada tingkat kekentalan pada suhu berbeda tuh. Misalnya 10W nih, 10W itu menunjukkan kekentalan oli itu saat mesin dingin, winter namanya tuh, winter. Sedangkan yang 30 itu menunjukkan kekentalan saat mesin panas oli dengan angka lebih kecil 10 akan lebih encer saat dingin, setara dengan angka yang lebih besar 30 lebih kental di dalam kondisi motor mesin panas kayak gitu bro. Oke bro. Terus suhu dingin mesin baru itu panas, mesinnya dinyalakan tuh, misal dingin mesin baru dinyalakan, panas itu mesin suhunya misalnya kayak gini. Contoh suhu dalam putaran panas atau dingin itu contoh soalnya tuh sederhana banget sebenarnya. Cuman kadang kan ada yang mengartikan tuh ini di tempat panas, ini di tempat dingin kayak gitu. Enggak kayak gitu sebenarnya itu dalam apa sih namanya, rokok dulu biar enggak susah jelasinnya. Iklan dulu bray. Jangan lupa ngopi. Nikmat kali bah. Oke, setelah sekian lama terus dari pagi sampai malam gitu kan nggak ngopi nih, demi kalian untuk ganti oli biar nggak salah kaprah lah ibaratnya. Oke, kita jelaskan soal suhu dingin, suhu panas. Kalau bahasa suhu dingin mesin itu maksudnya tuh dingin tuh mesin baru dinyalakan, itu pakainya bagusnya yang 10W. Terus kalau panas tuh mesin berpotensi normal, ibaratnya habis dibawa jalan nih, berapa kilo itu panas itu normal. Tapi kalau panasnya melebihi itu namanya overheat, namanya bisa terlalu panas, itu terlalu over lah ibaratnya lah. Atau masalah soal kekentalan itu kalau 10W lebih encer, kalau yang 30 berarti kental. Itu di kondisi mesin awal itu bagus juga nih. Kalau Matic kebanyakan yang ukurannya segini, kalau segini lebih bagus juga, cuman harganya beda lagi. Terus oli yang 10 nih, 1040 dan 1030 itu merupakan kekentalan yang hampir mirip, sebenarnya hampir mirip, namun memiliki rentang suhu operasi mesin yang berbeda. Berbeda ibaratnya apa ya, angel ngomong iki. Jarang sih bro, jarang bikin video kayak gini. Paling videonya video kocak-kocak, bikin apa gitu kan, jarang jelasin hal-hal sepele kayak gini lah ibaratnya lah. Cuman kita untuk buat kita semua kalau yang para suhu udah paham semua, tapi kan kebanyakan orang kan emak-emak itu ibaratnya ganti oli bang, itu diganti aja, nggak tahu efeknya performanya kayak apa gitu kan. Jadi kita sedikit sharing kita jelaskan kayak apa kayak gitu kan. Memiliki rentang suhu operasi mesin yang berbeda tuh, selain dari suhu mesin, kedua kekentalan oli tersebut tuh memiliki jumlah perbedaannya lainnya. Contohnya kayak gini, pada artikel ibaratnya kayak di buku-buku itu kan dijelaskan perbedaan dari 10 nih, oli 10, 40 dan 10 30, mulai dari penggunaannya itu ketika suhu operasi normal maupun ketika mesin dengan jarak tempuh tinggi. Contohnya kita dari Letung ke Kuala ke Ulu itu kan agak tinggi tuh, lagipun jalannya sentak-sentak kayak gitu kan, jadi motor tuh cepet panas. Iya juga, dengan adanya perbedaan berikut Anda bisa menentukan tuh kekentalan oli apa yang bagusnya, kekentalan oli apa kebutuhannya untuk motor-motor kalian gitu kan. Terus setelah
Setelah satu perbedaan utama dari dua kekentalan oli tersebut itu terletak pada kekentalan pada saat suhu dingin. Pada saat suhu dingin nih, contohnya kita habis diisi nih, kita besoknya kita parkir lama kali, ibaratnya 1 hari lah, kan mesin kan dingin tuh, itu dicek bisa dilihat dari situ, ini bekasnya pakai oli yang ukuran berapa W, berapa ini, kayak gitu kan bisa tuh, kalau yang hafal lah soal tentang kekentalan dan keenceran oli tersebut. Sebelum kita membahas dari keduanya nih, Anda perlu mengetahui arti kode dari kedua oli tersebut. Huruf W itu menandakan winter nih. Ini 10W itu menandakan winter atau musim dingin yang sesuai dengan sistem SAE atau Service Off Engine. Angka sebelum W yakni 10 menandakan beberapa gampangnya oli mengalir. Gampangnya apa namanya, susah kali ngomongnya. Apa sih itu namanya ya, mengalir pada mesin ketika suhu dingin, ibaratnya lah, contohnya lah seperti ketika menghidupkan mesin kendaraan, semakin kecil angkanya maka semakin bagus oli mengalir dalam mesin. Nih 10 nih makin bagus awal kita ngidupin tuh, jadi olinya semakin lancar. Sementara kalau angka setelah W yaitu 40 dan 30 menentukan bagaimana oli tersebut itu mengalir ketika suhu operasi mesin sedang normal. Jadi bisa dikatakan 10W 30 itu lebih mengalir cepat dibandingkan 10W min 40. Oke bros, gitulah tadi ya, apa namanya, perbedaan di antara oli 10 dan 10W 30, 10W 40 gitu. Anda tuh perlu memilih kekentalan oli yang tepat tuh, karena oli mesin dapat mengental secara alami saat mesin dalam keadaan dingin. Contohnya kalau habis parkir 1 hari kayak gitu, itu bisa mengental, terus bisa encer dalam atau rendah, bisa mengalir lebih mudah untuk melindungi mesin kendaraan ketika suhu dingin. Jadi rekomendasi itu yang 10-30 lah kalau buat kita ya kan. Sementara kekentalan oli yang kental atau tinggi bisa mempertahankan kekuatan oli itu untuk melindungi mesin pada suhu dingin. Jadi kedua kekentalan oli tersebut memiliki karakteristik berbeda yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan motor kalian tuh. Contohnya kalau buat motor beban berat, perbedaan bawa kerja apa segala macam itu sebenarnya masih ringan lah ya. Terus untuk kalau soal apa namanya, oli itu bisa berpengaruh ke BBM juga. Contohnya penghematan bahan bakar tuh kekentalan oli yang NC bisa mengalir lebih cepat. Berarti kan bisa mengurangi hambatan dan membutuhkan lebih sedikit energi untuk mendorong pompa oli sehingga lebih menghemat bahan bakar. Contohnya tuh kalau bahasa sehari-harinya lah, ibaratnya motor kalau tarikannya berat, digasnya tuh lambat gitu kan, jadi kan pembukaan minyak bensin tuh lebih poros, tapi motor nggak sampai kayak gitu contohnya lah ibaratnya kan. Sehingga memang kalau olinya bagus, jadi ibaratnya sesuai sama karakter motor kita itu bisa menghemat bahan bakar. Jadi oli motor metik itu enggak, misalnya Honda terus Yamaha itu enggak harus oli, ini motor saya Honda kok, motor saya Beat, motor saya Scoopy, itu enggak harus olinya AM Yamaha kayak gitu tuh sebenarnya enggak pengaruh juga lah kalau bagi kita. Kalau itu motor kan, karena motor kadang ada labelnya motor Beat labelnya AM, motor Yamaha labelnya Yamaha kayak gitu kan. Jadi enggak berpengaruh di situ kalau bagi pengalaman saya sih. Sebenarnya itu kan cuman apa sih namanya, kerjasama lah, ibaratnya kerjasama. Kalau Yamaha ya olinya Yamaha, kalau Honda ya olinya HM kayak gitu. Sebenarnya sih kesimpulannya kan diambilnya kayak gitu. Kalau kita tuh biasanya perbandingan performanya itu kita perbandingannya sama ini, ukuran 10W sama 40 sama 10W sama 30 kayak gitu aja. Karena akan tetapi Anda tidak boleh sembarangan juga memilih kekentalan oli tersebut tuh.
Bila tidak cocok untuk kendaraan, dipertimbangkan tipe dan pemakaian motor sehingga bisa memilih kekentalan oli mesin yang pas untuk melindungi motor-motor kalian, Pak. Motor kalian gitu. Ya kan? Nggak harus maksudnya ini motornya jarak jauh banget, itu ya harus bisa menyesuaikan oli mana yang bagus gitu. Misalnya jarak tempuh nih, kayak kita ngomongin jarak tempuh dari Letung ke Kuala, dari Letung ke Pulau itu kan agak jauh kalau ke Kose gitu kan. Contohnya kan kayak gitu. Kalau di wilayah sini lah, kalau di kota-kota kan lebih jauh lagi tuh, lebih jauh lagi. Kalau ibaratnya ini di Letung kan masih berapa kilo juga gitu kan. Kalau ngomongin soal jarak jauh, jarak tempuh itu bisa oli mesin tuh yang kental lebih bagus sebenarnya. Soalnya kan jaraknya lumayan jauh tuh, jadi olinya itu perlu agak kental biar itu santai, ibaratnya biar jalannya kan. Oli mesin lebih kental itu lebih bagus untuk digunakan mesin dengan jarak tempuh tinggi, umumnya yang sudah menempuh jarak lebih dari 100 km. Ketika saluran oli pompa mesin yang sudah agak tua, mulai aus karena adanya gesekan, maka kekentalan oli yang tinggi itu bisa melumai mesinnya secara lebih bagus. Jadi oli 1040 adalah pilihan yang tepat untuk kendaraan lama tuh, contohnya kayak motor di bawah speed yang 2020 lah. 2020 itu sebenarnya olinya itu kan udah termasuk golongan motor udah agak lama gitu kan, jadi kan dalamnya pasti part-partnya apa, terus gigi-giginya apa segala macam itu kan udah banyak gesekan-gesekan, otomatis kan akan haus juga karena setiap hari dipakai terus sama kita kan. Jadi kita rekomendasikan itu yang 10W40 gitu kayak gitu bro. Akan tetapi perlu diperhatikan juga tuh kembali beberapa umur dan tipe motornya, sebab kondisi ini hanya berlaku untuk beberapa kendaraan yang sudah sangat tua lah. Yang sangat-sangat tua itu enggak, yang sudah berumur ibaratnya sudah berapa tahun gitu. Kesimpulannya tak banyak perbedaannya sih antara oli 10 dan 40 dan 10-30 untuk menentukan pilihan kekentalan oli apa yang tepat dengan kendaraan. Selain memperhatikan beberapa poin di atas, Anda bisa melihat baru. Oke bro, terus ini ada juga nih oli kayak oli Castrol, terus Enduromatic. Ini bukan, kan ada yang bilang nih oli enduro terlalu encer, cepat panas mesinnya. Itu salah kaprah bro, sebenarnya bro, salah kaprah lah. Soalnya kan kadang memihak dan kadang orang pun ada yang salah mengartikan juga, mentang-mentang oli enduro olinya encer. Itu enggak juga sebenarnya. Kita lihatnya dari ukurannya tuh 10-30, sedangkan Castrol pun 10-30 juga. Terus AHM nih, AHM juga kayak gitu 10-30 juga. Oke bro. Terus motornya 1040 nih, ini agak kental olinya, sama kayak Castrol ini, harganya pun agak berbeda daripada yang 10-30 kayak gitu bro. Mungkin dari situ paham lah ya kalau tentang oli ukurannya 10 berapa itu. Karena ini juga bro, ini AHM nih, AHM kan ada AHM MPX tuh kayak MPX 2, ini kan 10 nih, 10-30. Terus Castrol pun 10-30 kayak gitu bro. Terus ya malup sih berapa. Oh ini malah beda lagi sebenarnya. Oleh Yamalup nih, Yamalup Matic ini malah apa sih namanya, lebih encer daripada apa enduro. Ini malah 20 nih, 20W min itu. Kalau 20 berarti olinya tuh cukup encer saat kondisi motor dingin kayak gitu. Berarti 10. Makanya motor-motor Yamaha itu cepat panas karena olinya sangat encer banget itu Yamaha itu kan. Dari ukurannya 20. Kalau yang Yamaha Circle kan beda lagi tuh, yang Circle beda lagi. Terus ini apa namanya,
Oligir ada dua macam. Ada yang Maluk, ada oligir AHM, terus Castrol. Berarti ada 3, cuman berbeda-beda ukurannya tuh. Kalau pengen tahu kita jelaskan juga nih perbedaannya oligir nih. Perbedaannya oligir nih, oligir kan memiliki 10 nih, 10 30 APSL jenis pelumas untuk transmisi motor metik yang memiliki tingkat kekentalan. Oli jenis ini dirancang sebenarnya memberikan perpindahan gigi pada sedangkan metik nggak ada gigi ya kan, yang lebih halus. Perlindungan komponen gear, menjaga suhu kerja optimal. Beberapa merek seperti AHM, terus Federal, Deltatur, Castrol itu memproduksi oli gardan dengan spesifikasi 10 dan 30. Yang paling berbeda itu Castrol nih 80 90, ngeri kali kan. Gear oli 4 automatic scooter, anjay kelas kali bos. Ini jarang ada yang pakai oli gear kayak gini karena belum rekomendasi, tapi paten kali ini bisa dilipat-lipat sampai ujung kali, nggak sampai tersisa. Biasanya kalau oli gear kayak gini ini keras, bentuknya keras, jadi masuknya tuh nggak optimal, nggak full satu botol ini full habis semua. Kadang ada sisa segini, tapi kalau kita masukinnya harus full. Begitu manfaat oli gardan nih, perpindahan gigi lebih halus, membantu mengurangi gesekan atau perpindahan otomatis biar lebih lancar. Kalau untuk melindungi komponen sih bisa melindungi gear dari keausan hingga memperpanjang usia komponen part yang di dalam itu. Tapi tergantung kembali juga sama perawatan kita juga. Kalau soal menjaga suhu, membantu menjaga suhunya sih dalam transmisi tetap stabil, efisiensi berkendara lah. Oke bro. Terus kalau oli ini kan jarang yang ngerti nih, karena jarang ada oli yang 80 90. Varian merupakan oli motor grade nih, tunggal peringkat viskositasnya lah 90, yang dikonsisten pada berbagai suhu kerja. Ini memberikan perlindungan yang lebih kental. Ini lebih kental saat suhu mesin sudah panas. Berarti kan bagus kalau mesinnya panas nih, udah panas jarak jauh, tapi olinya ini masih tetap kental. Untuk tingkat kekentalannya ini memiliki viskositas yang lebih tinggi dan lebih kental dibandingkan oli mesin dengan ranting 40, namun tidak sekental beberapa oli gardan spesifikasi seperti 140W gitu kan. Untuk kondisi yang membutuhkan pelumasan kental secara konsisten saat bekerja yang cocok, sangat mengganti oli 80/90 jika fiksasi dingin lebih. Masalah utamanya ini kalau motor kalian dengung terus agak bunyi nangis gitu, pakai ini insya Allah bisa hilang. Bisa diperbandingkan di antara manfaat nih oli gear ini sama ini. Perbedaannya yang dibandingkan tuh perbedaannya ini kan 10 30 nih, sedangkan Castrol 80 90. Ini perlindungan saat panas. Keduanya sih memiliki peringkat viskositas panas yang sama, sehingga perlindungan saat suhu tinggi dianggap setara lah. Ini setara, penggunaan pilihan performa yang lebih baik dari kondisi dingin ya ini Castrol skuter. Untuk performa yang lebih baik pada kondisi dingin pilihan yang 90. Anda tidak perlu sering mengoperasikan kendaraan suhu ekstrem atau jika performa suhu saat panas. Mau ekstrem mau apa tetap gaspol nih bos. Oke bro, itu aja dulu lah, capek juga ya untuk menjelaskan tentang 10W dan 30, 10W 40, 20W 40 kayak gitu ya. Terus jangan lupa bro, ini buat rekan-rekan kita juga nih, kita bukannya mau menjelek-jelekan atau apa gitu, enggak ya. Namanya kerja kan masing-masing beda, punya ilmu masing-masing, punya kepribadian masing-masing kayak gitu bro. Yang jelas kayak gini,
kadang jarang mekanik yang menjelaskan, dengan konsisten soal titik permasalahan pada motor. Contohnya kayak soal enggak sepele lah, kita anggap sepele ya, permasalahan sepele kayak soal contoh oli ini kan ada dua macam bro, ada dua macam untuk oli yang berumur 2020 ke bawah, olinya direkomendasikan pakai yang 0,8, tapi yang 2020 ke atas kayak Pitts, Scoopy, Genio itu pakainya jangan salah, pakai yang 0,65 karena ruang mesinnya, ruang olinya itu lebih kecil daripada yang pit yang di bawahnya lagi, kayak gitu bro. Tapi kalau untuk motor Honda, motor Matic yang 125, 150, 160 itu tetap pakai yang 0,8. Oke bro. Oke, jangan lupa bro, like, subscribe, dan komentar tuh kalau ada kesalahan, mohon maaf. Penjelasan apa namanya, orang kan ada kesalahannya, ada benarnya, saling gitulah. Dari support kalau ada kesalahan, kritik dan sarannya kita bantu ya bro ya. Oke bro, jangan lupa like bro di channel kita nih, MJM Gaspol. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Oke, semoga bermanfaat nih untuk penjelasan kali ini ya bro ya. Kita lagu timur dulu nih. Anjay, selepe bos. Oke, terima kasih.